tapi atas permintaan sendiri atau keluarga memutus pulang menghentikan perawatan itu boleh. Tetapi hak otonomi itu tidak bisa semena-mena diberikan. Apabila terjadi kelalaian di dalam memberikan pelayanan, baik dilakukan oleh tenaga kesehatannya maupun rumah sakit itu bisa digugat. Salam sehat untuk semuanya, tetap sehat, kita harus tetap menjaga kebiasaan baru. Oleh karena itu kami akan mencoba tentang apa itu kebiasaan baru. Oke, saya akan bicara tentang perlindungan dan tanggung jawab hukum di rumah sakit. Artinya rumah sakit itu dalam melakukan pelayanan harus mengikuti prosedur hukum dan undang-undang yang sudah diatur oleh negara, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tentang rumah sakit. Rumah sakit juga memperoleh perlindungan hukum, sudah diatur di dalam Undang-Undang 44 rumah sakit. Sebagai berikut rumah sakit itu dapat perlindungannya apabila yang pertama, rumah sakit dapat menolak ungkapan segala informasi kepada publik yang kaitannya dengan rahasia kedokteran. Jadi rahasia kedokteran itu adalah hak setiap pasien, setiap orang yang mendapat pelayanan di rumah sakit, berkewajiban rumah sakit untuk melindungi. Karena itu bagian dari rahasia yang perlu dilindungi di dalam pemberian pelayanan. Yang kedua, pasien dan atau keluarganya dapat atau bisa menuntut rumah sakit dan saat itu menginformasikan melalui media massa. Artinya rumah sakit tanpa ada persetujuan oleh keluarga pasien, rumah sakit itu tidak boleh menginformasikan apa-apa yang didapat oleh suatu pasien. Jadi itu adalah rahasia kedokteran. Penginformasian ke media massa sebagai di mana dimaksud ayat 2 tadi memberikan kewenangan kepada rumah sakit untuk mengungkap rahasia pasien sebagai hak jawab rumah sakit. Artinya dalam hal ini rumah sakit boleh diperkenankan memberikan informasi tentang apa-apa yang didapat oleh pasien, tetapi dengan syarat, dengan prosedur dia harus mendapat izin dari pasien maupun keluarga pasien. Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang akibatnya kematian itu bisa terjadi adanya penjelasan secara medis secara komprehensif. Artinya begini, jadi apabila pasien atau keluarga pasien tidak mau menerima pengobatan bahkan ingin menghentikan, itu boleh selama itu betul-betul itu dikeluarkan oleh pasien. Tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Hak otonom itu boleh, tiap pasien punya hak otonom, tetapi kalau sifatnya untuk melakukan istilahnya euthanasia atau istilahnya ingin mati tidak melalui diobati, itu juga melanggar undang-undang. Itu pasti undang-undang pidana. Hak untuk otonom euthanasia itu tidak boleh dilakukan. Rumah sakit tidak dapat dituntut atau dalam hal ini melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien. Artinya begini, rumah sakit itu tidak dapat dituntut apabila memang itu betul-betul permohonan dan tidak melanggar hak otonom dan bukan euthanasia. Nah, itu boleh, itu tidak bisa dituntut karena boleh saja pasien itu memutuskan pelayanan kesehatan. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian. Artinya gini, apabila terjadi kelalaian di dalam memberikan pelayanan, baik dilakukan oleh tenaga kesehatannya maupun rumah sakit itu bisa digugat, baik digugat secara administrasi, pidana maupun keperdataannya. Hubungan hukum rumah sakit dan tenaga kesehatan medis apa? Jadi ada dua ini ya. Jadi tenaga kesehatan medis atau kedokteran atau perawat dan yang lain ada hubungan sebagai karyawan atau staf, dia bagian daripada korporasi, maka diatur oleh namanya corporate by law. Tetapi
Juga bisa saja tenaga kesehatan dan dokter kaitannya dengan pasien, itu kaitannya dengan staf medik bailo, diatur di sana. Ada komite-komitenya, ada namanya komite medik, ada komite keperawatan dan yang lain-lain. Rumah sakit menjamin perlindungan hukum untuk dokter dan tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam hal ini dalam penanganan pasien. Sekaligus pasien juga mendapat perlindungan hukum oleh suatu tanggung jawab rumah sakit oleh dokter dan kesehatan. Ketika itu terjadi misalkan ada dokter tidak mengikuti prosedur rumah sakit yang sudah diatur di dalam hospital bailo atau diatur di dalam staf medik bailonya. Tanggung jawab rumah sakit terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan. Apabila rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan tenaga kesehatan sesuai bunyi pasal 1367 Undang-Undang Hukum Perdata, itu juga diatur. Jadi apabila di dalam memberikan pelayanan ada kesalahan-kesalahan, ada kelalaian tenaga medik, maka atau dokter maupun perawat bisa pasien atau keluarga pasien minta pertanggungjawaban kepada rumah sakit. Selain itu rumah sakit juga bertanggung jawab aturan prestasi dan perbuatannya untuk melawan hukum. Itu ada aturan-aturan hukumnya di Undang-Undang Hukum Acara Hukum Perdata. Nah, di dalam hal ini di Undang-Undang Rumah Sakit itu ada kewajiban dan hak pasien. Kewajiban pasien apa saja yang ada di Undang-Undang Rumah Sakit 44 berikut. Pasien dan keluarganya berkewajiban mentaati segala peraturan dan tata tertib yang diatur oleh peraturan SOP yang ada di rumah sakit, yang diatur baik corporate bailo maupun staf medik bailonya. Yang kedua, pasien wajib juga memberikan secara jujur. Kejujuran itu penting dalam kontrak, dalam perawatan kesehatan atau tindakan kedokteran antara rumah sakit dengan pasien dengan dokter mengenai penyakit yang dideritanya. Nanti kejujuran itu akan terlindungi, ada rahasia kedokteran. Tidak semudahnya seenaknya rumah sakit memberikan informasi kepada masyarakat maupun ke media. Ada diatur oleh rahasia kedokteran. Pasien berkewajiban memenuhi segala instruksi dokter dan perawat. Apabila di dalam hal ini pasien misalkan tidak mengikuti instruksi, tidak disiplin dan selalu melanggar instruksi dokter maupun perawat, maka hak otonom dokter maupun perawat maupun rumah sakit punya hak otonom. Bisa saja Anda diputus secara sepihak kenapa? Karena pasien maupun keluarga pasien tidak mengikuti instruksi atau aturan yang diatur oleh dokter, perawat maupun rumah sakit, dan itu sudah diatur di dalam corporate bailo maupun staf medik bailo, ada di hospital bailo. Yang keempat, pasien dan atau penanggung jawab kewajiban untuk melunasi semua imbalan atau jasa pelayanan dokter. Jadi artinya jadi setelah pasien dan keluarga pasien dilayani dengan baik sesuai proseduran dan diatur oleh aturan-aturan SOP, maka kewajiban-kewajiban yang diberikan dokter maupun rumah sakit, maka kewajiban pasien dan keluarga pasien berkewajiban untuk membayar itu haknya pasien sudah diberikan, maka kewajiban pasien harus melakukan pembayaran. Setiap pasien mempunyai hak di sini dalam kontrak di rumah sakit. Hak itu bisa hak kepada perawat, dokter maupun rumah sakit. Hak itu yang pertama memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Jadi artinya ketika Anda jadi pasien, keluarga Anda akan dipanggil, diberikan tata tertib, aturan-aturan. Di situ ada SOP yang diatur oleh corporate bailonya, yang ada diatur hospital bailo. Yang kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, dan itu dijelaskan betul hak-haknya apa, kewajiban pasien itu apa di dalam rumah sakit maupun ketika dilayani perawat maupun dokter. Yang ketiga, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi. Artinya begini, keadilan itu, kejujuran itu harus seimbang.
harus manusiawi, tanpa ada diskriminasi, tidak ada masalah ras, agama, masalah-masalah jenis kelamin wanita, laki-laki, tidak ada pembedaan. Jadi harus betul-betul diberi pelayanan yang secara jujur tanpa diskriminasi. Yang keempat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar yang diatur oleh pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh suatu asosiasi persi yang berhubungan dengan Departemen Kesehatan. Dia diatur di situ. Dan rumah sakit itu harus memenuhi kriteria, ada kelas-kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Dan ini memenuhi standar prosedur yang berlaku secara nasional. Ada kadang-kadang berlaku secara internasional. Oleh karena itu rumah sakit dibuat ada kelas-kelas, ada rumah sakit khusus. Yang kelima, memperoleh layanannya efektif, efisien. Dalam hal ini yang dimaksud efektif, efisien, jadi betul-betul mengutamakan pada pasien, bukan kepentingan rumah sakit, bukan kepentingan dokter atau perawat. Betul-betul kita memberikan pelayanan se-efektif efisien hanya kepentingan pasien dan yang diinginkan pasien, dengan hasil akhir outcome-nya adalah sembuh, terhindar dari kerugian dan fisik material yang dilakukan oleh pasien maupun dokter maupun rumah sakit. Yang keenam, hak pasien, yaitu mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat. Bisa, artinya di sini second opinion. Jadi bisa saja pasien, keluarga pasien melakukan second opinion terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan sejak awal. Misalkan penawaran Anda harus membayar kelas A, tetapi layanannya kelas C atau kelas B. Nah, ini sangat merugikan. Ini adalah hak untuk pasien untuk menolak dan bisa menggugat untuk kepentingan pasien karena tidak sesuai dengan kontrak yang diberikan kepada dokter maupun rumah sakit. Yang ketujuh, hak pasien memilih dokter, memilih kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Jadi kalau misalkan kaitannya dengan asuransi, maka asuransi itu ada aturan-aturannya. Asuransi itu hanya misalkan BPJS itu ada di kelas 1. Ada yang BPJS yang VVIP, boleh yang asuransi VVIP. Nah, kalau Anda mempunyai asuransi VVIP dikasih kelas 1, ya Anda boleh protes, boleh komplain. Nah, ini hak pilih dalam memberikan perawatan dan tenaga dokter yang spesialistis yang sesuai dengan kompetensi. Itu saya kira hak dan perlindungan hukum maupun kewajiban pasien terhadap rumah sakit. Pengertiannya di sini APS atau atas permintaan sendiri. Ini hak otonom, hak otonomi pasien. Hak otonomi itu juga ada dimiliki oleh dokter maupun rumah sakit. Ini diatur oleh Undang-Undang Hak Otonom, dilindungi HAM, hak asasi manusia, dilindungi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kesehatan 36, Undang-Undang Praktek Kedokteran 29, Undang-Undang Rumah Sakit 44. Hak otonomi ini betul-betul terlindungi. Dan pengertian otonomi itu pasien boleh atas permintaan sendiri. Pasien rawat bisa inap, menurut pernyataan dokter masih perlu perawatan inap dan belum diperbolehkan pulang, tetapi atas permintaan sendiri atau keluarga memutus pulang menghentikan perawatan itu boleh. Tetapi hak otonomi itu tidak bisa semena-mena diberikan, tergantung situasi, tergantung ruang dan waktu. Contoh, saat ini ruang waktunya saat ini pandemi, yaitu adanya aturan undang-undang karantina, undang-undang wabah, khususnya penyakit COVID. Ini prosedur otonomi itu diatur oleh mekanisme aturan hukum, oleh Permenkes, oleh peraturan pemerintah. Tidak gampang. Contoh, di dalam hal ini, misalkan pasien dirawat sampai meninggal contohnya, maka itu perawatan jenazahnya perlu perawatan, tidak boleh diminta begitu saja, harus melalui prosedur perawatan melalui universal procedure atau melalui perawatan sesuai dengan standar internasional. Waktu masih belum sembuh itu pun tidak boleh diminta pulang paksa. Karena kenapa? Kalau diminta pulang paksa itu menyebabkan penularan
penularan di keluarganya maupun masyarakat. Hak otonomi itu boleh memang secara paksa dikerjakan, tetapi dalam situasi ruang dan waktu tertentu tidak bisa semudah itu, pasti masih diatur oleh peraturan pemerintah maupun peraturan Kementerian Kesehatan. Tanggung jawab atas kejadian yang dialami oleh pasien setelah pulang paksa, misalkan bukan karena COVID, misalkan dia misalkan penyakit yang bukan COVID, misalkan penyakit darah tinggi, penyakit infeksi lain, dia dinyatakan rumah sakit dan dokter belum sembuh, tapi dia minta pulang paksa, minta dirawat di rumah, misalkan gangguan stroke atau hipertensi atau penyakit-penyakit yang lain yang tidak COVID tadi ya. Itu boleh, tetapi walaupun itu diminta pulang paksa, masih tanggung jawab dokter maupun rumah sakit punya tanggung jawab apabila misalkan konsultasi mau minta pulang balik itu diperkenakan. Paradigma baru, adaptasi baru, maka kita harus jangan sampai orang tertular oleh penyakit-penyakit yang sangat menular, ya seperti pandemi, maka perlulah disiplin. Disiplin dalam hal ini disiplin 3M, disiplin 3T, yaitu 3M artinya menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. 3T artinya harus sering melakukan testing, kemudian terapi, kemudian tracing,